Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa imamina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal 'alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabik warzuqna tilawatan sahihatan mutabiqatan lil manquli min tilawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a tadabburi wa tafakkuri bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak dipuji dengan sebenar-benar pujian, yang berhak diagungkan dengan sebenar-benar pengagungan, yang berhak diibadahi dengan sebenar-benar ibadah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang setia sampai di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Main panahannya tadi seru gak? Seru. Siapa yang gak kebagian? Kebagian semuanya. Kebagiannya. Besok mau main lagi? Mau? Atau main yang lain? Berenang? Yang gak bisa berenang siapa? Ada yang gak bisa berenang? Bisa semuanya. Oh, satu orang, masya Allah. Nggak apa-apa, kalau nggak bisa berenang nanti main kayak aja ya. Oke, kita akan lanjutkan atau kita akan membahas tentang adab-adab berkaitan dengan Al-Quran. Adab-adab Al-Quran. Silakan dibuka bukunya di sini. Tidak ada halamannya. Di sini ada nih, yang ada bahasa Arabnya. Di belakang yang ada bahasa Arabnya. Bagian tengah berarti. Sebutkan dua hadis tentang keutamaan tilawah Al-Quran dan para penghafal. Ini ilmunya ini Tadzhib at-Tibyan. Pokoknya ada yang ada bahasa Arabnya aja ya. Nah itu benar. Di tengah, bagian tengah. Ke belakang lagi. Nah ini materi ini. Gak ada halamannya ya. Udah. Nah ya itu. Ya. Oke. Ada. Ya. Nah ya benar itu. Oke sudah. Nah ini ya. Ini kemudian dibuka lagi. Jadi ini dibuka satu lembar lagi. Oke, sudah ada yang belum ketemu? Siapa yang belum ketemu? Sudah, oke. Kita akan bahas adab-adab berkaitan dengan Al-Quran. Tadzhib at-Tibyan fi adabi hamalat Al-Quran Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum
sebelum kita masuk ke pembahasan, Ustadz tanya dulu, menghafal Al-Quran itu untuk apa sih? Menghafal Al-Quran itu untuk membanggakan orang tua, atau untuk masuk surga, atau untuk apa? Seorang baca Quran itu untuk apa? Apa yang akan dia dapatkan ketika membaca Al-Quran? Ya, apa ingin mendapatkan pahala, atau ingin mendapatkan mahkota di surga, atau ingin ketemu bidadari di surga, atau ingin buah-buahan di surga, atau ingin apa? Ya, ya kita Ustaz tanya dulu satu orang. Kita mulai dari sebelah kiri Ustaz. Nah, sebelah kiri. Untuk apa baca Quran itu untuk apa sih? Oh, Masya Allah. Selanjutnya untuk apa? Untuk apa? Jangan sama, yang beda jawabannya. Masa depannya jadi apa? Ya, untuk masa depannya. Selanjutnya untuk apa? Untuk jadi hafiz Quran, Masya Allah. Selanjutnya kamu untuk apa? Coba. Menghafal Quran itu untuk apa? Atau baca Quran itu untuk apa sih? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pahala. Kamu untuk masuk surga. Kamu untuk dapat mahkota di surga. Kamu apa? Mendapatkan kenikmatan di mana? Di dunia, di akhirat. Di akhirat. Kamu menolong siapa? Menolong teman, menolong nenek, kakek, menolong orang tua, menolong orang tua. Kamu oh ya, Masya Allah. Selanjutnya kamu untuk masuk surga dan memberi mahkota. Selanjutnya amin, Insya Allah. Selanjutnya terus kita oh, Masya Allah. Kamu untuk apa? Untuk menaklukkan dunia ini lebih luar biasa lagi ya. Menaklukkan dunia. Dunia mau menjadikan apa? Mau jadi pemimpin dunia. Masya Allah, barakallahu fiik. Ayo selanjutnya, kamu jadi apa? Untuk apa mau baca Al-Quran, hafal Al-Quran? Oh, buat masuk surga, buat ketemu bidadari katanya. Bidadari surga. Selanjutnya belakang. Untuk apa? Untuk dia. Siapa dia? Apa? Untuk apa? Ayo. Dapat bertemu Allah. Masya Allah. Selanjutnya untuk apa? Untuk apa? Ayo cepat. Oh iya, Masya Allah. Selanjutnya untuk masuk surga. Kamu apa? Oh iya. Selanjutnya untuk apa? Untuk apa coba? Ya. Oke, selanjutnya dapatkan pahala. Kamu masuk surga. Selanjutnya doa. Oke, Masya Allah. Selanjutnya
membawa orang tua ke surga. Selanjutnya membanggakan orang tua. Kamu? Oh sama juga. Selanjutnya mahkota, masya Allah. Selanjutnya mengumpulkan pahala. Selanjutnya untuk masuk surga. Selanjutnya masuk surga. Dan terakhir apa? Oh iya, masya Allah. Semuanya jawabannya bagus ya. Semuanya luar biasa jawabannya. Jawaban-jawaban yang indah, jawaban yang luar biasa, masya Allah. Oke, perhatikan ke depan, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang main-main. Kita ke hadis pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi pada asalnya orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang baik. Kemudian setelah belajar Al-Quran, tugas seorang penghafal Al-Quran setelah itu apa? Mengajarkannya. Baik itu seorang anak mengajarkan kepada orang tuanya, ataupun mengajarkan kepada temannya, atau mengajarkan kepada yang lainnya. Dalil yang selanjutnya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat, sedangkan yang terbata-bata dan susah membaca Al-Quran, baginya 2 pahala. Ya, tetap mendapatkan 2 pahala. Jangan takut yang masih ikro ataupun yang belum bisa membaca Al-Quran, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang teman-teman ataupun adik-adik semuanya yang masih belajar ikro, jangan malu, ya harus percaya diri, ya belajar kepada ustadznya yang rajin, yang semangat, supaya bisa menjadi orang yang bagus bacaannya, supaya menjadi orang yang baik bacaannya. Kemudian bersama para malaikat kiramil bararah, ataupun makna kiramil bararah juga adalah maksud dari bersama para malaikat adalah orang yang bagus bacaannya. Orang yang hafiz Quran itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu banyak ya. Malaikat itu jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian pemimpin para malaikat siapa? Sayyidul malaikat. Pemimpin para malaikat siapa? Allah itu yang menciptakan para malaikat. Yang menciptakan malaikat ataupun yang pemimpin para malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jibril itu disifatkan qawiyun amin. Jibril itu malaikat yang kuat, malaikat yang tangguh, malaikat yang amanah. Ya. Malaikat itu punya sayap. Ya. Malaikat itu punya sayap. Jadi sayap malaikat itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Jadi para malaikat itu ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang banyak. Dan malaikat Jibril itu sayapnya paling banyak, karena malaikat Jibril itu paling kuat. Ya, jadi semakin sayap malaikat itu banyak,
berarti semakin cepat naik ke langit. Ya, semakin cepat naik ke langit. Kalau 2 berarti biasa saja. Kalau 3 agak cepatan lagi. Kalau sayapnya 10 semakin cepat lagi. Kemudian malaikat Jibril, ada yang tahu berapa jumlah sayapnya? Berapa? 600 ya, Masya Allah. Malaikat Jibril alaihissalam sayapnya 600, berarti saking cepatnya naik ke langit, berarti melebihi roket ya. Sekarang malaikat Jibril terbangnya melebihi roket ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janahin. Ya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dan sayapnya, dan Jibril memiliki sayap 600 sayap. 600 sayap. Ini lihat di atas kita ada lalat-lalat ataupun binatang-binatang yang terbang. Ini sayapnya sekitar cuma 2 atau cuma 4 ya. Tuh, terbangnya lalat ya. Terbangnya sudah seperti itu. Itu makhluk Allah yang kecil ya, makhluk yang nampak. Apalagi Jibril, kalau Jibril tidak nampak ya, Jibril tidak nampak. Kemudian Jibril adalah makhluk Allah yang sangat luar biasa. Inilah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita langsung masuk ke adab-adab para penghafal Al-Qur'an ya. Halaman selanjutnya. Di sini beberapa adab yang harus dimiliki adalah beberapa adab yang harus dimiliki oleh pembelajar Al-Qur'an. Yang pertama adalah menghindari faktor-faktor yang bisa mengganggu dalam mendapatkan ilmu, antusias dalam belajar. Kemudian selanjutnya membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Yang menyebabkan hati kotor itu apa? Yang menyebabkan hati kotor adalah ria, kemudian sombong, apalagi kemaksiatan, apalagi syirik, apalagi kebohongan. Siapa di sini yang suka bohong? Gak ada kan? Ya, jangan suka bohong ya di sini. Apalagi kejahatan, dengki, apalagi suuzon. Nah, itu yang dapat mengotori hati, fitnah. Ya. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Kemudian tadi kotoran itu adalah yang menyebabkan hati kotor. Sedangkan apa yang membuat hati itu bersih? Coba membaca Al-Quran dapat membuat hati bersih. Sholat, apalagi zakat, zikir, puasa, sholawat, naik haji, berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang sekitar. Selanjutnya bersikap tawadhu kepada gurunya dan memandang dengan penuh hormat. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu harus hormat kepada gurunya. Ya, hormat, di antara hormat kepada gurunya adalah tidak main-main dalam belajar. Ya, kalau di sini yang masih main-main, yang tidak memperhatikan gurunya, berarti tidak menghormati gurunya. Jadi harus fokus kepada gurunya, harus melihat gurunya, harus memperhatikan gurunya. Ya, tidak boleh ada yang main-main. Kalau main-main di majelis ilmu, main-main dalam majelis ilmu itu tanda tidak beradab kepada guru. Ya. Selanjutnya adalah agar sampai perhatian dengan gurunya, kemudian bersabar terhadap sikap gurunya. Kemudian selanjutnya tidak membaca Al-Quran ketika guru sedang sibuk. Baik, ada beberapa adab, kita langsung ke bawahnya lagi. Beberapa adab penghafal Al-Quran. Hendaknya bersikap baik dan berakhlak baik sesempurna mungkin, menghindari segala yang Al-Quran larang.
Hendaknya ia terjaga dari segala mata pencaharian yang rendah, berjiwa mulia serta menegakkan kepala, tidak tunduk terhadap para orang congkak, sombong serta angkuh. Ya. Begitu pula di sini bersikap tawadhu kepada orang-orang soleh, orang-orang baik dan orang-orang miskin. Hendaknya selalu khusyuk, tenang dan berwibawa. Itulah para penghafal Al-Quran. Jadi kehidupan para penghafal Al-Quran itu adalah kehidupan yang mulia. Kehidupan para penghafal Al-Quran itu adalah kehidupan yang agung. Para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang selalu berbuat baik sama temannya. Ya, jadi para penghafal Al-Quran selalu baik sama temannya, tidak berbuat jahat dengan temannya, tidak mengejek temannya. Ya, para penghafal Al-Quran bukan orang-orang yang suka mengganggu kepada teman-temannya. Kalau mengganggu kepada teman-temannya itu adalah bukan adab yang baik. Yang mengejek teman-temannya itu bukan adab yang baik. Para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang selalu tersenyum, ya, tersenyum di hadapan manusia, tersenyum di hadapan yang lainnya. Ya, wajahnya selalu ceria, wajahnya selalu dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Ya. Coba kita semuanya lihat ke depan, semuanya. Ayo. Tadi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Ya, tersenyum itu adalah shadaqah. Coba kita tersenyum, senyum. Lihat temannya kanan kiri. Oke, senyumin temannya. Oke, udah. Oke. Kalau sudah senyum berarti sudah sedekah. Berarti kalau mau sedekahnya banyak, senyumnya juga harus banyak. Ya, harus banyak senyum yang lebar. Oke. Baik, ya. Ya, itulah para penghafal Al-Quran. Di sini selanjutnya, ya, orang yang menghafal, para penghafal Al-Quran disebutkan adalah orang-orang yang selalu menjaga waktunya, menjaga waktu-waktu sholat. Ya, para penghafal Al-Quran itu sebaiknya tidak telat sholatnya, selalu tepat waktu. Para penghafal Al-Quran adalah orang-orang yang selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang selalu bersemangat di saf-saf depan. Ini sudah tahu ya, di saf-saf depan. Ya, baik ketika sholat ataupun ketika di majelis ilmu itu harus di saf depan, karena pahalanya lebih banyak. Saf depan itu pahalanya insya Allah paling banyak. Nih, yang belakang nanti harus pindah ke depan, yang belakang harus buru-buru nanti ke depan. Ya, baik di majelis ilmu ataupun ketika sholat itu pahalanya yang paling bagus atau yang paling tinggi adalah saf-saf depan. Ya. Jadi sholat nanti harus menjaga di saf-saf depan. Baik. Selanjutnya di sini disebutkan di antara adab terhadap Al-Quran adalah dengan yang pertama adalah bersuci. Ya. Jadi sebelum memegang Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran harus bersuci. Cara bersucinya bagaimana? Bersuci dengan berwudu. Tayamum itu kalau tidak ada air. Kalau ada air harus berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran dengan tajwidnya, membaca Al-Quran dengan tartil. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tartil? Membaca Al-Quran dengan tartil harus datang kepada gurunya, harus talaki kepada gurunya, harus ada gurunya yang mentalkinkan. Ya. Selanjutnya adalah
tidak mencoret-coret Al-Quran. Ya, yang mencoret-coret Al-Quran itu tidak boleh. Maksudnya coret-coret itu adalah coret-coret asal-asalan, ya. Coret-coret menggambar-gambar dalam Al-Quran tidak boleh. Kalau hanya memberi nama saja itu tidak apa-apa, untuk menandai ya, untuk tanda bahwa Al-Quran itu punya antum itu tidak apa-apa. Tapi kalau coret-coret sembarangan, acak-acakan, gambar-gambar dalam Al-Quran itu tidak boleh. Itu tidak beradab. Selanjutnya, tidak menyimpan Al-Quran di bawah telapak kaki. Ya, Al-Quran itu harus lebih tinggi dari telapak kaki, di meja, di kursi, ataupun pokoknya di pangkuan sambil sila. Kalau tidak ada meja berarti di pangkuan antum. Ya. Selanjutnya, membaca Al-Quran itu tidak boleh terburu-buru, harus tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Maka tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Baik. Selanjutnya adalah tidak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Contohnya di mana coba? Tempat sampah, kamar mandi, apa? Enggak, rumah kosong. Tempat pokoknya di tempat-tempat kotor ataupun tempat-tempat yang tidak suci. Nah, di WC, kemudian di tempat sampah itu tidak boleh. Kemudian di pasar boleh, Kemudian di ya tempat ibadah orang lain, benar. Di gereja nggak boleh ya. Di gereja nggak boleh baca Al-Quran, itu dimarahin. Di gereja sholawatan nggak boleh. Oke. Selanjutnya, orang membaca Al-Quran itu harus dengan bersemangat, harus dengan sigap ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu tidak boleh sambil ngantuk-ngantuk ya. Ini kata para ulama, kalau baca Al-Quran sambil ngantuk sambil qul Allahu ahad Allahu samad. Itu enggak boleh. Sambil ngantuk-ngantuk baca Quran itu tidak boleh. Makruh ya. Jadi kalau misalkan ngantuk ketika baca Quran harus di-stop dulu, atau harus berwudu dulu atau berwudu lagi ya. Tidak boleh membaca Al-Quran harus dengan semangat, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh mengeluh kepada gurunya, harus taat kepada gurunya. Oke. Selanjutnya di sini adalah membaca Al-Quran harus pertama kali adalah membaca ta'awudz, membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini apa? Maknanya orang membaca Al-Quran saja itu sudah diganggu oleh syaitan. Orang membaca Al-Quran itu sudah diganggu oleh syaitan. Makanya kita dianjurkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Ustaz baca kemudian diikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Kemudian selanjutnya setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim membaca bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian surat yang wajib dibaca dan wajib dihafal pertama kali adalah surat Ada yang menyebut Al-Ikhlas, ada yang menyebut Al-Fatihah, ada yang menyebut Al-Falah, surah lagi Al-Fatihah. Yang benar adalah Al-Fatihah. Surat yang wajib yang harus selalu dibaca adalah Al-Fatihah. Seorang muslim membaca Al-Fatihah itu minimalnya berapa kali sehari? Bukan 5 kali. Bukan. Salah berapa? 17. Karena sholat 5 waktu itu ada 17 rakaat. Coba kita hitung subuh berapa rakaat? Zuhur berapa? 4 tambah 2. Asar berapa rakaat? 6 tambah 4 10. Yang maghrib 10 tambah 3 Isya 13 tambah 4 17 rakaat. Jadi ya itu yang wajib dulu. Jadi yang wajib seorang muslim itu sholat 17 rakaat, kemudian membaca Al-Fatihahnya juga 17 kali ya, kurang lebih. 17 Agustus. Oh, bisa jadi ya. Boleh. 17 sama-sama 17, enggak apa-apa. Sama-sama 17. 17 rakaat sama dengan 17 Agustus. Tapi 17 Agustus kan kemerdekaan Indonesia, beda. Kalau hitungan sholat itu sudah Allah yang menentukan. Kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia. Oke. Baik. Selanjutnya, setelah membaca surat Al-Fatihah, makmum itu harus membaca amin ya. Makmum setelah imam membaca surat Al-Fatihah harus membaca amin. Amin apa tadi? Artinya kita sudah jelaskan tadi siang. Amin artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Atau amin itu artinya Allahumma stajib bahasa Arabnya. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ya. Baik, kemudian selanjutnya membaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menghafal Al-Quran dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebenarnya masuk surga itu ada apa sih di surga? Apakah di surga ada mainan? Apakah di surga ada game? Apa di surga ada buah-buahan? Apa di surga itu ada daging ayam, daging sapi? Ada apa? Ya di surga yang antum inginkan di surga itu apa? Ustaz tanya lagi, kita sekarang sebelah ujung kanan. Di surga antum kalau masuk surga mau apa? Yang penting hidup di surga itu pasti hidup. Yang penting gak bisa boleh. Kau pengen apa kalau masuk surga? Ayo, jangan ngelamun. Kalau ngelamun nanti masuk surganya ngelamun juga, lama juga. Ayo. Pengen apa di surga? Ayo, cepat. Ayo. boleh. Ya, kamu
masuk surga? Makan apa? Makanan coba sebutin. Ayam geprek, tahu bulat, semuanya. Ya, kamu kalau di surga mau apa? Apa? Oh, mahkota ibu. Kamu kalau masuk surga pengen apa? Jawabnya harus cepat. Jawabnya harus cepat. Nanti masuk surganya lama. Jawabnya lama, nanti masuk surganya lama. Gimana? Apa? Oh iya. Oke, selanjutnya pengen apa? Hah? Oh, seru-seruan. Selanjutnya apa? Oh, yang seru-seruan. Kamu pengen apa nanti? Apa? Ayo. Ya, pengen apa? Ayo yang cepat. Pengen ketemu sama teman. Ya, kita akhirkan Isya agak lama atau jam 19.27. Oke, selanjutnya pengen ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau pengen apa? Oh, masya Allah. Selanjutnya kenapa? Apa coba? Oh, masya Allah. Selanjutnya pengen bertemu dengan Allah. Kamu? Oh iya. Kamu? Jangan lama-lama, nanti masuk surga juga lama ini. Ayo, cepat main bola. Boleh. Kamu? Hah? Oh iya, selanjutnya kamu? Gak tahu ya. Gimana kalau gak tahu? Pengen masuk surga gak? Ya, pengen apa di surga? Oh ya, kamu pengen apa? Oh, Masya Allah. Selanjutnya yang bertemu sama Allah. Oke, selanjutnya ketemu malaikat Jibril yang nampak sayap. Ini atau sudah ketemu? Ini udah ketemu Jibril. Ya. Nanti untuk berarti udah masuk surga. Ya, atau pengen apa? Pengen apa? Pengen komputer. Oh, kan surga pengen komputer. Apa? Oh ya, tuh. Pengen apa? Melihat wajah Allah. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Hah? Oh. Oh. Oh, ke surga kenapa? Selanjutnya makan sepuasnya. Makan terus ya. Kamu nih fansnya Atta Halilintar ya. Nah, fansnya Atta Halilintar ini. Iya. Oh, Masya Allah. Pengen ketemu artis. Artis siapa? Oh yang Islam, oke. Selanjutnya
Oh, Masya Allah. Terakhir, pengen apa? Pengen apa di surga? Pengen apa di surga? Hah? Oh, pengen 10 bidadari. Pengen bidadari katanya. Oke, alhamdulillah semuanya tentunya cita-cita yang bagus. Oke, perhatikan ke depan, perhatikan. Semuanya siap masuk surga? Siap masuk surga? Ya, di antara cara masuk surga adalah perbanyak membaca Al-Quran. Ya, ya, salat 5 waktu dan ibadah-ibadah kepada Allah, ibadah yang lainnya. Kemudian berbakti juga kepada kedua orang tua. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesaikan hari ini karena sudah waktu masuki waktu azan. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke. Apa? Bentar nih. Apa? Membaca Al-Quran minimal, ya, baca Al-Quran itu bagusnya itu tidak terbatas. Membaca Al-Quran itu sebanyak-banyaknya. Jadi membaca Al-Quran itu tidak ada batas minimalnya. Ya, jadi sekuatnya, semampunya. Kalau mampunya 1 lembar gak apa-apa 1 lembar. Mampunya 1 juz gak apa-apa 1 juz. Kalau 1 hari 30 juz gak apa-apa juga. 1 hari 30 juz gak apa-apa. Yang banyak, jadi tidak ada batasan minimal. Kalau sanggupnya 1 halaman gak apa-apa. Kalau bisa hanya 1 surat gak apa-apa 1 surat. Yang penting jangan meninggalkan baca Quran. Tiap hari harus baca Quran. Baik, siapa yang azan? Siapa yang biasanya azan? Oke, baik, kita sebelum azan kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.